Oke, jumpa lagi dengan saya Yusuf dan Mas Dwi Cahyono, Ya. sumber arkais kita. Ya. Melanjutkan pembicaraan kita minggu-minggu kemarin. Saat ini ada yang perlu dibahas nih, Mas. Yaitu sebuah kata. Sebuah kata. Sebuah kata. Nah, sebuah kata ini selalu menyertai sebuah maksud dan kebesaran. Apakah itu negara? Apakah itu sebentuk pasukan, ya kan? Apakah itu adalah simbol-simbol penyemangat bagi apa istilahnya masyarakat yang ingin memperoleh sesuatu atau memperluas sesuatu. Nah, Panji. Nah, kalau dalam konteks sebuah pasukan, dibilang membawa panji-panji Nusantara, panji-panji kebangsaan dan macam-macam. Nah, sebenarnya kata panji ini kalau ditilik dari sisi arkais, asalnya seperti apa ini? Ya, baik. Saya berangkat dari istilah ya. Sebuah kata. Apa ya, makna dibalik kata panji? Nah, kata panji itu hadir dalam sejumlah kosakata, termasuk kosakata dalam bahasa Indonesia. Ya. Dalam bahasa Indonesia, dalam kamus besar bahasa Indonesia kita mendapati kata panji yang memiliki paling tidak 4 alternasi arti, 4 kemungkinan arti. Arti yang pertama dari kata panji itu adalah bendera. Arti kata panji itu bendera sebenarnya. Bendera. Terutama bendera yang berbentuk segitiga memanjang. Segitiga memanjang. Kalau kita memperhatikan detail-detail bentuk bendera, ada bendera yang berbentuk 4 persegi panjang, tapi ada juga bendera yang berbentuk segitiga dan memanjang. Nah, panji dalam arti bendera lebih menunjuk pada bendera yang berbentuk segitiga memanjang. Nah, ada kata-kata lain yang bersinonim arti dengan kata bendera atau kata panji. Misalnya pataka, itu juga berarti bendera. Kemudian ada kata tunggul, ya, membawa tunggul gulo klopo, tunggul yang bendera yang berwarna merah dan berwarna putih. Ada istilah dari bahasa Sanskerta untuk bendera itu adalah dwaja. Nah, jadi bendera, kemudian panji, pataka, tunggul atau dwaja ini menunjuk pada bendera. Nah, bendera apa? Nah, kalau kita melihat konteks awal sebutan panji dalam arti bendera, bendera ini lebih terkait dengan bendera untuk kesatuan kemiliteran, ya. Kesatuan ketenteraan dari masa lalu pun kata ini udah dipakai, ya? Betul. Dan ini juga berlanjut sampai dengan sekarang. Oleh karena itu, misalnya masing-masing kodam itu juga punya pataka-pataka, punya panji-panji kesatuan ketenteraannya. Begitu juga kesatuan-kesatuan ketenteraan yang lebih kecil, ya. Bahkan sekarang organisasi-organisasi sosial juga membawa bendera-bendera, punya bendera-bendera. Panjinya banyak sekarang. Macam-macam warna, macam-macam atribut yang diterapkan pada panji. Ini yang jadi dengan demikian panji dalam konteks ini sebenarnya menjadi lambang dari organisasi. Apakah ini organisasi sosial, organisasi politik, ya, dan juga organisasi kemiliteran. Nah, bentuk segitiga ini memang lebih banyak digunakan untuk konteks-konteks ketenteraan. Kalau kita lihat pasukan Cina itu, ya, prajurit Cina itu membawa panji yang dibawa dengan tangan, tapi juga ada bendera-bendera kecil di belakang. Nah, gitu. Sehingga bendera-bendera semacam ini bukan tanpa maksud itu. Jadi selain membawa satu bendera dengan tangan itu, di sini kasih bendera ini untuk mengecoh lawan. Ini seolah-olah yang datang itu dalam jumlah banyak. Nah, kalau bendera yang ditaruh di punggung itu ada 5 gitu, sementara membawa satu, dari kejauhan seperti yang datang itu 5 pasukan, padahal seorang saja. Jadi ini
kamuflase gitu ya. Artinya satu bendera sebenarnya mewakili sekian besar pasukan sebenarnya. Ya, di jadi dalam konteks itu. Masing-masing kesatuan ketenteraan itu memiliki pataka-pataka, memiliki bendera-bendera sendiri yang bisa berbeda dengan yang lain. Oleh karena itu yang penting dalam bendera itu selain di warnanya, kadang juga di bentuknya ya, juga di simbol yang diterapkan pada bendera. Itu, ya. Nah, kita masih ingat gitu ya, kesatuan-kesatuan ketenteraan di awal perang kemerdekaan itu memiliki sebutan-sebutan yang menggunakan atribut-atribut yang diambil dari macam-macam binatang. Ya. Misalnya pada agresi militer yang pertama, ya. Itu kesatuan-kesatuan tenteraan itu memiliki sebutan, brigade-brigade itu memiliki sebutan yang diambil dari nama-nama binatang. Misalnya ada brigade Sikatan, brigade Beranjangan, brigade Meliwis dan sebagainya. Nah, selain itu menjadi sebutan untuk kesatuan ketenteraan itu juga sebutan-sebutan itu hadir dalam bentuk visual pada bendera gitu ya, pada bendera. Nah, sampai sekarang kalau kita memperhatikan masing-masing kodam punya pataka sendiri-sendiri yang di pataka itu ada simbol-simbol yang sesuai dengan kesatuan ketenteraannya. Ini yang pertama. Nah, arti kedua dari kata panji itu adalah tanda kebesaran dan sekaligus juga kebanggaan, dan tapi juga sekaligus bisa berarti pedoman hidup atau perjuangan dan sebagainya yang pada istilah masa lampau itu kita sebut dengan lancana gitu. Jadi lancana itu pada dasarnya juga panji sebagai dalam arti tanda kebesaran. Tanda kebesaran. Nah, kemudian yang ketiga, panji itu bisa diartikan sebagai yang dinaungi atau dilindungi. Oleh karena itu ada sebutan di bawah panji-panji Majapahit, di bawah panji-panji Singasari, di bawah panji-panji Merah Putih dan sebagainya. Artinya di bawah naungan. Nah, satu lagi yang ini sebenarnya merupakan istilah yang lebih istilah yang lebih bisa kita kaitkan dengan istilah arkais untuk panji itu adalah panji dalam arti gelar kebangsawanan. Gelar kebangsawanan. Oleh karena itu apabila ada seorang tokoh yang sebelum nama dirinya itu ada kata panji, maka yang bersangkutan ini adalah bangsawan. Jadi penyempatan katakan panji itu di dalam setiap nama orang itu adalah gelar ya sebenarnya. Gelar. Bahkan di Jawa Timur misalnya kata panji masih digunakan sebagai petunjuk gelar. Di Madura misalnya Raden Panji gitu ya. Itu masih digunakan sebagai nama gelar. Jadi di samping kata Raden juga digunakan juga kata panji. Dahulu kata panji ini sebagai gelar ini posisinya di atas Raden, tapi di bawah Raden Mas gitu. Jadi di atas Raden tapi di bawah Raden Mas. Jadi di antara Raden Mas, Panji, Raden itu ya. Tapi bisa saja keduanya dipadu menjadi Raden Panji, seperti misalnya yang banyak dipakai untuk menyebut bangsawan-bangsawan Madura gitu ya, bangsawan Madura. Nah, pada masa lalu ini dalam bahasa Jawa kuna atau Jawa Tengahan, panji ini memang juga berarti nama gelar yang ditempatkan sebelum nama diri. Ya, misalnya Apanji Pati-Pati. Nah, nama dirinya adalah Pati-Pati, nama gelarnya adalah Apanji. Itu kata dasarnya panji mendapatkan awalan A. Misalnya Mapanji Madaharsa ya. Jadi kata dasarnya panji mendapatkan awalan ma. Nah, jadi setelah kata panji itu menunjuk pada nama diri. Tapi bisa saja setelah kata panji tidak diikuti dengan nama diri. Misalnya kata Sirapanji gitu ya. Jadi setelah Sirapanji, setelah kata panji tidak ada nama diri. Jadi terlepas apakah kata panji itu diikuti dengan nama diri atau tidak, kata panji itu menunjuk kepada gelar. Dengan varian-varian sebutan, ada yang hanya disebut panji atau kata jadiannya misalnya Mapanji atau Apanji. Nah, berarti sematanya adalah gelar kebangsawanan. Oleh karena itu konteks panji itu adalah konteks satria. Ya, konteks satria bangsawan ya. Atau lebih
spesifik lagi konteks kemiliteran. Ya, ketika karena dahulu para bangsawan itu sekaligus pimpinan satuan ketenteraan, militer, ya. Pimpinan satuan ketenteraan, sehingga pada embrionya ya kalau kita berbicara tentang Panji dalam arti luas, embrionya Panji itu digunakan dalam konteks birokrasi pemerintahan, yaitu gelar dalam birokrasi pemerintahan, dalam konteks sosial yaitu para bangsawan, atau dalam konteks militer, jadi pimpinan dari satuan ketenteraan. Ya, memang dalam perkembangan berikutnya nama Panji itu juga secara lebih spesifik digunakan dalam kaitan dengan tokoh, ya, dengan tokoh, yaitu tokoh cerita, ya, tokoh kisah, ya, sehingga kita menyebut tokoh dengan unsur nama Panji, karena itu Panji tidak menunjuk pada seseorang saja, misalnya Panji Inu Kertapati itu salah satu, ya. Masih ada panji-panji yang lain, gitu ya. Ada panji-panji yang lain. Dan ini disebut dalam berbagai sumber data, baik sumber data tekstual ya, dalam sumber data prasasti, dalam sumber susastra itu sudah hadir. Bahkan yang menarik perhatian kita, Panji sebagai unsur gelar, ya, unsur gelar itu sudah ada paling tidak itu sejak masa pemerintahan Raja Erlangga. Jadi di abad 11 ya, di awal sampai pertengahan abad 11, Panji sudah digunakan, ya. Kata Panji itu sudah digunakan, tapi dalam konteks nama gelar, ya, untuk seorang bangsawan, bisa itu pejabat di birokrasi pemerintahan yang tingkatnya cukup tinggi. Nah, dalam konteks birokrasi pemerintahan, kata seseorang yang memiliki gelar Panji, jabatan Panji itu adalah orang yang kedudukannya itu sedikit lebih rendah dari pamgat. Ya, pamgat itu artinya adalah pemutus perkara. Jadi kalau sekarang pamgat itu adalah seorang lawyer, seorang hakim gitu ya. Dan ini hakim tinggi ya, hakim kerajaan ya. Kata pamgat itu kan dari kata pegat. Pegat itu artinya putus. Jadi pamgat itu pemutus. Dalam hal ini adalah pemutus perkara, ya, pemutus perkara. Oleh karena itu di dalam konteks dalam konteks pelaksana hukum itu ada hakim, itu yang sebutan lamanya itu adalah pamgat, tapi ada adiaksa yang sekarang kata adiaksa itu terabadikan pada nama jaksa itu, kata penuntutnya gitu. Itu Artinya adiaksa, ya betul. Nah, jadi posisi Panji itu kalau di birokrasi pemerintahan itu sedikit lebih rendah, yaitu pejabat keraton sedikit lebih rendah dari pameget atau pamgat gitu ya, pamgat. Nah, tapi juga tidak selalu begitu. Ada alternatif arti yang lain. Misalnya kata Panji itu juga bisa digunakan dalam kaitan dengan pembayaran, yaitu bagian dari pembayaran hutang atau semacam cicilan. Ya, itu juga bisa disebut dengan Panji. Kredit itu Panji. Itu Panji. Jadi, bayar Panji itu bayar cicilan, itu ya. Terutama dalam istilah, atau mungkin jadi kata panjeran gitu atau apa? Mungkin ya. Mungkin jadi Panji jadi panjer gitu ya. Bisa. Nah, bahkan kalau kita lihat sebenarnya sebagai sebuah istilah, ini sebagai sebuah istilah Panji itu sudah kita dapati di dalam Kakawin Ramayana. Misalnya pada pada Sarga yang 25.85 itu kita mendapati kata Panji, tapi Panji dalam konteks ini artinya membesarkan diri atau sombong gitu ya. Nah, jadi membesarkan diri atau sombong. Nah, memang kita juga mendapati pengertian Panji yang lain itu adalah Panji dalam arti dalam arti besar, tinggi besar, ya, tinggi besar atau kenampakan yang agung. Oleh karena itu kibarkan Panji setinggi-tingginya. Jadi tunggul itu kan juga sesuatu yang menjulang gitu ya, menjulang. Karena itu pada tradisi kita ada saat-saat tertentu mengibarkan bendera. Jadi umbul-umbul kalau sekarang. Ya, betul. Umbul-umbul. Nah, jadi itu.
Jadi yang tinggi gitu, atau kalau sosok itu ya tinggi besar ya, karena ini berkaitan dengan kemiliteran. Jadi dengan demikian kita mendapati beragam kemungkinan arti dari Panji. Jadi Panji tidak hanya menunjuk pada tokoh peran di dalam suatu cerita, tapi memiliki varian-varian arti. Bahkan dalam bahasa Jawa Baru, kata Panji itu bisa memiliki arti orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau pengangguran. Misalnya Panji Kelantung. Jadi aku jadi Panji Kelantung, artinya saya menjadi orang yang sedang tidak memiliki pekerjaan, itu pengangguran, Panji Kelantung. Jadi kalau tadi diterjemahkan bahwa kata Panji itu mewakili sesuatu yang besar, satria dan macam-macam, sampai pada posisi bawahnya kelantungan pun, ya kan? Ya, ini ada diserap juga ya kata Panji. Sebenarnya semacam sindiran ya. Mestinya sebagai Panji dia punya posisi tapi sebagai sindiran dia itu Panji, tapi Panji yang tidak punya pekerjaan sama sekali gitu ya. Jadi ini kata-kata sindiran. Panji, tapi Panji apa? Panji Kelantung. Oke. Nah, kalau dari tadi tinjauan dari bahasa ya, dari bahasa apa arti Panji dan nah sebenarnya tadi sempat menarik itu disebutkan, bahkan sampai pada masa Ramayana pun, ini sudah ada kata Panji, dan terus bergulir menerima penyerapan digunakan sampai pada saat ini mungkin. Bukti-bukti artefak atau literasi mungkin yang mengatakan Panji itu sampai seberapa jauh dari? Baik, jadi Panji dalam arti bendera dulu ya. Jadi kalau kita menyaksikan bukti visual ya, kita butuh visual utamanya dalam bentuk relief candi. Kita seringkali melihat pada suatu adegan pertempuran, adegan perang pada relief candi, digambarkan ada seseorang yang sedang membawa panji dan panjinya itu beberapa tidak polos karena pada panji itu ada petanda tertentu. Misalnya pada salah satu relief yang ada di Candi Sukuh gitu. Itu digambarkan seseorang sedang berlari membawa panji yang bergambarkan kera. Bergambarkan kera. Berarti ini adalah satu kesatuan ketenteraan yang memiliki lambang kesatuan ketenteraannya itu berupa kera. Gitu ya, berupa kera binatang ya. Oleh karena itu pada masa lampau kita juga menjumpai dalam sumber data teks ya, entah itu prasasti, entah itu sastra, seseorang itu memiliki unsur nama binatang. Misalnya Panji Kuda Narawangsa, ada kata kuda, kata-kata kuda. Artinya bahwa Panji Kuda Narawangsa itu adalah pimpinan satuan ketenteraan yang panjinya itu bergambarkan kuda, gitu ya. Bahkan mungkin bisa itu menjadi pasukan berkuda gitu. Ya bisa juga, bisa juga. Jadi memang sebenarnya perkembangan dalam bidang kemiliteran ya. Jadi pada awalnya organisasi kemiliteran di Nusantara pada awalnya itu adalah organisasi kemiliteran yang sentralistik. Jadi hanya satu tubuh besar. Tetapi setelah ada pengalaman ya, terutama pengalaman terjadi pengalaman perang terutama ini mulai itu dari masa pemerintahan Erlangga. Karena ketika Erlangga menjadi raja itu kan tugas pertama dan utamanya itu adalah mereintegrasikan, menyatukan kembali kerajaan yang dulu diperintah oleh mertuanya Dharmawangsa dan kemudian mengalami disintegrasi. Nah, kemudian dengan secara militer kemudian direintegrasikan. Nah, pengalaman dari Erlangga itu ternyata bahwa kesatuan ketenteraan yang sentralistik itu kurang efektif gitu. Karena itu akhirnya terpikir untuk melakukan restrukturisasi dari sentralistik ke arah desentralistik gitu ya. Nah, ini ada akan pembagian pasukan dan ini akan lebih menguat lagi itu pada masa Kadiri, Mas. Nah, karena Kadiri itu kan punya pengalaman perang saudara panjang ya. Perang saudara panjang sampai sampai ya mulai Kadiri muncul sampai Kadiri berakhir itu kan perang yang sangat panjang. Jadi Kadiri Janggala. Betul ya, itu terutama Kadiri Janggala itu kan perang saudara yang berkepanjangan dan itu mulai tahun 1049 ya sampai Kadiri berakhir
1222, berarti kan hampir hampir 200 2 tahun, abad ya, ya. 2 abad atau 2 abad itu adalah era-era perang ya. Nah, pengalaman di era-era perang sampai 2 abad inilah yang kemudian memberikan pengalaman bahwa untuk ketenteraan ini mesti ada spesifikasi dalam Ada bidang strategi ketenteraan. militer ya Betul, berarti ya. betul. Sehingga Iya. ada kesatuan ketenteraan yang mendasarkan pada spesifikasi. Misalnya pasukan berkuda, ya, yang kemudian kita kenal dengan kavaleri misalnya. Ya. Atau ada pasukan yang kesatuan ketenteraan yang berkaitan dengan keahlian dalam persenjataan. Misalnya kesatuan ketenteraan yang membawa panah, kesatuan ketenteraan yang membawa tombak. Ya. Bahkan juga ada pendukung kesatuan ketenteraan itu yang membawa alat musik perang. Jadi alat musik perang itu ya. Jadi war music itu bukan hanya kita dapati di Eropa. Jadi dalam di kita pun sudah iya, ada. iya. Jadi kalau Jadi biar perang tetap bermusik gitu betul. ya. Jadi ada ini karena war musik Untuk penyemangat itu adalah ini ya. penyemangat gitu. Menggelorakan Iya. ya semangat pertempuran gitu ya. Nah, ini juga ada satu semacam kesatuan ketenteraan yang memang secara khusus menabuh bunyi-bunyian alat musik. Kalau dalam teks itu namanya tabeh-tabehan. Ya, tabeh-tabehan itu dibunyikan untuk menggelorakan semangat pertempuran. Ini dalam tubuh ketenteraan. Nah, masing-masing ini memiliki ini adalah kesatuan-kesatuan yang spesifik dalam bidang ketenteraan, dan ini terutama muncul restrukturisasi ini berkembang atau muncul ini di embrionya dari masa Erlangga dan lebih kuat lagi pada masa Kadiri dan seterusnya memasuki masa Singasari, memasuki masa Majapahit, sehingga ada kontribusi yang penting dalam kaitan dengan era pemerintahan Kadiri itu adalah kontribusi dalam organisasi kemiliteran, dan itu buah restrukturisasi itu kemudian bermanfaat ketika memasuki masa Singasari, masa Majapahit, sehingga pada masa Singasari, pada masa Majapahit bidang kemiliteran kita itu Nusantara itu menjadi bidang kemiliteran yang lebih terorganisasi dengan baik gitu ya, terorganisasi dengan baik. Nah, inilah yang memberikan gambaran kepada kita bahwa jika kita bicara tentang Panji, itu bukan semata-mata berbicara masalah susastra, bukan semata-mata berbicara masalah seni pertunjukan, tapi juga kita mendapatkan informasi, mendapatkan data yang terkait dengan berbagai hal, terkait dengan birokrasi pemerintahan, terkait dengan bidang kemiliteran dan bidang-bidang yang bahkan lain. sampai gelar-gelar kebangsawanan. Nah, ini kan juga ada gitu ya. informasi-informasi sosial ya, tentang strata sosial gitu ya, yang dimana kata Panji ini menyemat pada lapisan sosial tertentu, khususnya para bangsawan, khususnya para ksatria. Oleh karena itu boleh dibilang bahwa Panji itu adalah ksatrianya Nusantara. Ya, kalau di India ksatria ini kan lebih terkait dengan sistem kekastaan ya, sistem warna, dan itu didominasi oleh orang-orang Arya ya. Maka kita bisa mengatakan bahwa ksatria Nusantara, ksatria Jawa itu adalah Panji. Tergambar pada tokoh Panji. Gitu. Oke. Apakah itu juga di dalam konteks Panji, dalam sebutan sebutan karya-karya seni saat ini, itu juga menunjukkan bahwa sebenarnya cerita-cerita yang di dalam konteks susastra itu, Panji ini adalah cerita-ceritanya para pangeran ini. Betul, gitu. Betul. Jadi kalau kita lihat ya di susastra ya. Jadi memang gambaran tentang Panji itu banyak kita dapatkan di sumber data susastra ya, karena kita memiliki khasanah susastra Nusantara ya. Bukan hanya di Jawa tapi juga kita dapati di berbagai ya, di lingkungan budaya Melayu, baik yang ada di Sumatera, di Semenanjung dan sebagainya. Misalnya sejumlah hikayat itu yang berkisah tentang Panji. Jadi memang dalam konteks ini Panji digambarkan sebagai bangsawan, mulai dari putra raja, misalnya dalam konteks Panji Kuda Inukertapati misalnya, nah itu adalah putra mahkota dari raja, ada yang menyebut Koripan, itu sebutan untuk Kahuripan sebenarnya, tapi bisa menunjuk kepada Jenggala, karena sebenarnya Jenggala ini adalah
kelanjutan ya dari kahuripan, yaitu sebutan yang dalam sumber data teks itu seringkali digunakan untuk menyebut pemerintahan yang dulu diperintah oleh Erlangga, karena ibu kota pemerintahan salah satu kadatuan, salah satu ibu kota pemerintahan di era Erlangga itu adalah Kahuripan. Sehingga kerajaan yang diperintah oleh Erlangga itu seringkali oleh awam, termasuk awam di zamannya itu disebut dengan kerajaan Kahuripan. Sehingga Panji itu sering dalam kaitan dengan Koripan atau Kahuripan itu disebut sebagai putra mahkota Koripan atau Kahuripan. Tapi tidak hanya putra mahkota Kahuripan saja yang disebut memiliki nama Panji gitu ya. Nama Panji gitu. Memang di awal nama-nama Panji itu memang banyak digunakan di lingkungan Jenggala, Mas. Beberapa prasasti awal Jenggala ya. Disebut-sebut di dalamnya tokoh dengan unsur gelar Panji, misalnya Mapanji Garasakan. Nah, ini penguasa di awal ya, di awal Jenggala. Kemudian ada Mapanji juga, misalnya Mapanji Alayung Ahyes. Nah, ini jadi kata Mapanji disebut sebelum nama diri, sebelum nama Garasakan, sebelum Alanjung Ahyes dan seterusnya. Tapi sekali lagi memang itu tidak selalu ya, bahwa yang memiliki unsur gelar Panji itu selalu raja atau putra mahkota raja, tapi juga bisa para bangsawan yang lain atau orang yang mendapatkan gelar kebangsawanan ya, walaupun semula berada pada lapis sosial rendah gitu, tapi karena mendapatkan jasa, gelar kebangsawan mendapatkan jasa ya, misalnya orang tuanya, maka anak-anaknya diberi sebutan Panji. Misalnya salah satu contoh yang menarik itu di Pararaton. Di antara 5 orang anak dari Bango Samparan, ya, Bango Samparan itu ayah angkatnya, salah satu ayah angkatnya Ken Angrok. Bango Samparan memiliki 5 orang anak, yang 4 itu laki-laki, jadi nomor 1, 2, 3, 4 itu laki-laki, dan yang terakhir itu perempuan. Nah, 4 anak yang laki-laki dari Bango Samparan itu memiliki unsur sebutan Panji di depan nama dirinya. Ada Panji Kuncal, Panji Panengkung, ada Panji Panji macam-macam ya itu. Nah, jadi memiliki unsur nama Panji ini artinya bahwa anak-anak Bango Samparan karena ayahnya berjasa pada Angrok, maka anaknya diberi unsur anugerah ya, anugerah unsur gelar itu Panji gitu ya. Jadi terlepas dari kapan eranya, apakah itu di era Erlangga atau sampai dengan era Majapahit, itu nama Panji itu seringkali dikaitkan dengan lapisan sosial tertentu, terutama bangsawan. Bahkan Tohjaya pun itu ya, sebagai seorang raja kalau di Pararaton salah satu raja di Singasari juga disebut dengan unsur nama Panji, misalnya Panji Tohjaya. Ya, Panji Tohjaya. Jadi inilah yang memberikan kita gambaran bahwa kata Panji ini gambaran tentang sebutan untuk kebangsawanan Jawa. Sebelum kita lazim menggunakan kata Raden. Kata Raden digunakan juga, tapi pada masa Hindu-Buddha akhir yang lebih semula muda, lebih muda. Yang istilah kuno untuk Raden itu adalah Rahadian. Ya, dari Rahadian kemudian menjadi Rahaden, menjadi Raden. Gitu. Tapi penggunaan kata Rahadian yang kemudian menjadi Raden ya di era Kesultanan Islam itu dari masa yang lebih akhir. Gitu. Nah, sekarang penyematan gelar di dalam strata sosial masyarakat ini kan menjadi satu yang hierarkis gitu. Ya, sesuatu yang hierarkis dan yang sangat penting untuk menunjukkan identitas bagaimana seseorang itu bangsawan atau bukan. Nah, popularitas nama-nama ini selain diceritakan di susastra, apakah juga diceritakan di dalam konsep budaya oral gitu? Ya, jadi baik. Jadi justru di awal sebagai sebuah khasanah kisah, khasanah cerita, cerita atau kisah Panji itu hadir awal itu dalam bentuk oral, Mas. Ya, dalam bentuk oral. Malah dalam bentuk oral. Dalam bentuk oral, ya. Terutama cerita oral pasca Kadiri Jenggala.
ya, pasca Kadiri Jenggala. Jadi pada masa di era Singasari dan di era Majapahit, khususnya Majapahit awal. Jadi Panji itu menjadi susastra, tapi susastra lisan, susastra oral ya, dengan setting cerita, setting kisah itu periode sebelumnya. Kalau ini Singasari, periode Prasingasari. Nah, Prasingasari itu adalah periode Kediri Jenggala. Jadi itu adalah kisah tentang kebangsawanan Jawa, kisah tentang kepahlawanan Jawa di era Jenggala dan Kadiri. Nah, kisah ini berlanjut terus sampai pasca Jenggala Kediri, yaitu memasuki masa Singasari dan seterusnya memasuki masa Majapahit dalam bentuk tradisi lisan. Jadi belum dalam bentuk teks. Nah, Panji hadir dalam bentuk teks ya, dalam bentuk susastra tekstual itu pada era Majapahit, dan ada kemungkinan itu di era-era keemasan Majapahit. Memang ada pendapat yang mengatakan bahwa sebagai teks ada kemungkinan Panji itu sudah hadir di akhir Singasari, yaitu di era-era pemerintahan Raja Erlangga. Tetapi Raja Kertanegara. Tapi kalau kita lihat bentuknya, rata-rata atau sebagian besar susastra Panji itu dalam bentuk kidung, tidak dalam bentuk kakawin ya. Jadi itu memang susastra yang berbentuk puisi ya. Dalam bentuk puisi, kita mengenal pada masa lalu susastra dalam bentuk puisi itu ada yang dalam bentuk kakawin, ada yang berbentuk kidung. Nah, susastra Panji itu hampir seluruhnya itu dalam bentuk kidung. Karena itu kidung Panji titik-titik, kidung Panji titik-titik. Nah ini, jadi dalam bentuk kidung. Nah, susastra kidung itu baru hadir itu di era Majapahit, di masa keemasan Majapahit. Oleh karena itu kalau kita mengacu kepada sumber data susastra ya, yang berkisah tentang Panji, maka ada indikasi bahwa susastra Panji itu baru hadir itu pada masa Majapahit, khususnya pada masa keemasan Majapahit. Sehingga kita bisa melihat pada masa Majapahit itu terjadi transformasi dari susastra yang semula oral, susastra lisan, menjadi susastra tertulis, susastra yang literal. Jadi ada apa yang kita sebut dengan literalisasi, ya, penulisan, peliteralan susastra Panji yang semula oral menjadi susastra yang literal. Nah, inilah gambaran tentang adanya transformasi, ya, transformasi dalam konteks susastra Panji. Apakah hanya berhenti sampai ke susastra tekstual saja? Tidak. Susastra Panji akhirnya hadir dalam bentuk susastra visual. Susastra visual. Jadi karya tari, jadi karya. Belum, ini karya visual. Dalam bentuk relief. Dalam bentuk relief. Jadi sampai direliefkan juga. Ya, sampai direliefkan ya. Sehingga dari susastra oral kemudian mengalami transformasi menjadi susastra literal dan selanjutnya menjadi susastra visual dalam bentuk relief candi. Karena itu khususnya di Jawa Timur ya, kita mendapati sejumlah situs yang memuat cerita-cerita Panji, gitu, relief cerita Panji. Nanti kita akan membicarakan lebih detail di mana itu. Nah, tetapi yang menarik lagi juga transformasinya, jadi transformasinya berlanjut terus, tidak hanya sampai pada susastra tekstual dan susastra visual, tapi sampai susastra lakon dalam bentuk performing art, dalam bentuk seni pertunjukan. Oleh karena itu pada masa Majapahit misalnya, kalau kita melihat keterangan-keterangan dalam sumber data teks ya, termasuk di dalamnya susastra, itu kita mendapati adanya sejumlah lakon dalam satu seni pertunjukan dalam bentuk sendera tari ya, jadi seni drama tari yang mengangkat lakon dengan kisah Panji. Nah, jadi Panji mengalami sejumlah alih wahana. Alih wahana dari yang semula itu menggunakan wahana lisan oral, kemudian mengalami alih ya, transformasi susastra tekstual, jadi menjadi dalam wahananya wahana teks, kemudian wahana visual dalam bentuk relief, bahkan juga nanti arca gitu, karena Panji juga diarcakan, Sekar Panji juga diarcakan, kemudian juga dalam bentuk seni pertunjukan.
Nah, yang menarik perhatian kita dalam perkembangan selanjutnya lagi pada masa pasca Hindu-Buddha, susastra Panji yang sudah mengalami literalisasi itu kemudian berkembang lagi menjadi mengalami oralisasi. Jadi dari teks itu dioralkan lagi gitu ya. Balik lagi. Gitu ya. Tidak dalam konteks balik tapi justru sumbernya dari susastra. Dioralkan. Kayak siklis gitu Mas. Sehingga cerita-cerita Panji yang itu kemudian diambil adegan-adegan tertentu kemudian digubah. Tapi gubahannya itu tidak dalam bentuk teks tapi dalam bentuk susastra lisan. Beberapa cerita misalnya cerita tentang Andi-Andi Lumut, cerita Panji Dilaras atau Panji Laras dan banyak lagi Keong Mas dan sebagainya ini adalah kisah-kisah Panji dalam bentuk oral gitu ya, dalam bentuk oral. Jadi ini menarik. Jadi ada siklis dari yang semula oral menjadi literal, dari literal dioralkan lagi gitu ya. Nanti yang oral itu diliteralkan gitu sehingga kita lihat sekarang misalnya cerita Timun Mas, cerita Panji Laras, cerita tentang Kerating Kuning misalnya ya, itu kan kemudian hadir dalam bentuk buku-buku cerita. Jadi artinya sebenarnya kalau dikatakan bahwa ini sekarang ini identifikasinya kan ini cerita rakyat gitu ya, terutama untuk anak-anak dan macam-macam. Ini sebenarnya sumbernya adalah cerita Panji ya. Betul. Jadi orang seringkali kehilangan muasal gitu ya. Jadi apa yang kemudian banyak berkembang, bahkan juga berkembang dalam lagu ya, dalam tembang misalnya tembang Entit itu ya. Nah Entit itu kan juga berkisah tentang Panji gitu ya. Nah itu sebenarnya muasalnya itu dari masa yang lebih tua, yaitu dari masa Hindu-Buddha yang merupakan susastra dengan lakon yang ditokoi oleh tokoh utama yang bernama Panji. Itu terutama Inu Kertapati atau hanya disebut dengan Panji saja gitu ya. Nah inilah yang memberikan petunjuk kepada kita bahwa sebenarnya Panji itu tidak hanya sebatas pada susastra, Panji tidak hanya sebatas pada seni pertunjukan, tapi lebih luas lagi Panji itu masuk dalam berbagai unsur budaya ya. Ada unsur kesenian tapi juga unsur organisasi sosial seperti yang kita bicarakan itu hadir. Kemiliteran hadir gitu. Juga dalam bidang religi gitu ya. Karena ada indikator bahwa pada masa Majapahit, khususnya pada masa Majapahit akhir, seperti halnya Bima, Panji itu juga diperdewa. Oleh karena itu muncul patung-patung Panji, misalnya patung Panji dari Selok Kelir misalnya, atau patung Panji dari Grogol misalnya. Jadi Panji dihadirkan dalam bentuk arca dan sangat mungkin ada kultus terhadap Panji sebagai dewa lokal Jawa. Ini boleh dikata berarti pengkisahan Panji ini sangat menarik sehingga menunjukkan bahwa serapannya ke cerita-cerita lokal masyarakat juga kuat gitu. Nah, sebenarnya yang menarik di kisahnya ini apa sih? Ya, jadi memang kisah, karena ini kesatria ya, kesatria. Panji itu digambarkan sebagai seorang satria. Panji menjadi tokoh pejuang ya. Dia ditampilkan herois gitu ya. Oleh karena itu semula tokoh-tokoh hero ya, tokoh-tokoh pahlawan ini kan tokoh-tokoh pahlawan yang diambil dari India, pahlawan-pahlawan yang hadir di Ramayana, pahlawan-pahlawan yang hadir dalam Mahabharata. Nah, pada masa khususnya pada masa-masa pasca Singasari akhir atau Majapahit, mulai muncul apa yang disebut dengan javanisasi proses. Jadi kalau dulu yang dihadirkan sebagai contoh-contoh teladan itu adalah para kesatria, para pahlawan yang muasal tokohnya itu dari susastra India, muncullah para pahlawan yang muasalnya itu dari susastra Nusantara sendiri. Yaitu para pahlawan yang hadir dalam cerita-cerita Panji gitu. Oleh karena itu ini menarik perhatian kita ya, bahwa cerita Panji itu juga bisa kita tempatkan sebagai satu contoh tentang Nusantaranisasi, satu contoh tentang Javanisasi ya, Javanisasi. Nah, inilah yang cukup alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa cerita Panji itu adalah khasanah budaya Nusantara yang orisinal
ya, orisinal ya, khasanah oke, budaya yang memang Nusantara yang dari orisinal. Nusantara gitu ya. Kalau kita ngomong susastra yaitu Ya. susastra Nusantara yang Oke. orisinal. Kisahnya itu juga orisinal Nusantara karena setting ceritanya itu kan diambil dari sejarah Langsung Jawa. ya, dari Sejarah Jawa tentang sendiri. apa itu Kadiri, Jenggala, Jenggala, atau iya. nanti juga ada apa itu kisah-kisah kejaran di era Majapahit itu dicampurkan. Jadi memang Oke. tidak pure ya sebagai setting cerita dalam cerita Panji itu pure itu kisah-kisah di era Kadiri Jenggala, tetapi juga kisah-kisah di era Majapahit itu juga ikut hadir di dalam cerita Panji. Karena memang ciri dari susastra apa oral ya, susastra tradisional yang cerita-cerita apa sejarah tradisional ya, itu adalah anakronis. Jadi berbagai apa itu berbagai lapis masa itu dicampur adukkan. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan di awal pembicaraan kita tentang Panji, bahwa Panji itu berada dalam konteks budaya. Oleh karena itu kita bisa menyebut Panji dalam budaya. Budaya apa? Budaya Nusantara, budaya Jawa. Panji adalah ensiklopedi budaya Nusantara, ensiklopedi budaya Jawa lintas masa. Oke, itulah kira-kira awal dari cerita Panji ini dikupas mulai dari pengertian bahasa, metamorfosisnya dia menyemat menjadi